Ketika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dengan gila-gilaan menjarah menuju Laut Bencana Abadi. Pada saat ini, di cakrawala dunia bawah yang megah, kota-kota kuno berdiri tegak, membentuk kerajaan para penanam hantu. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di negeri ini, sibuk berlatih satu sama lain, memancarkan aura dingin yang membuat hati orang berdebar-debar. Disinilah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, 10 istana neraka, tinggal. Berbeda dengan kaisar dunia bawah 5 gunung yang berlatih sendirian, Kaisar Aula ke-10 Yama, sebagai salah satu dari 4 kaisar agung, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun kerajaan besar di dunia bawah. 10 istana neraka tinggal di kota di tengah kerajaan yang luas ini, menikmati pemujaan ratusan juta pembudidaya hantu. Pada saat ini, Kaisar Aula ke-10 Yama, yang sedang mundur, tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dunia bawah yang luas di kejauhan. Di tangannya, bola kristal hitam tiba-tiba muncul. Di dalam bola kristal tersebut, aura aneh beredar, dan pemandangan aneh berubah secara samar-samar. Dao surgawi dunia bawah bergetar. Ada aura yang sangat menakutkan yang telah membuat khawatir Dao surgawi dunia bawah. Arah ini adalah tempat dojo Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung berada. Kaisar Aula ke-10 Yama mengerutkan kening, hantu tua 5 gunung telah menyelinap diam-diam selama beberapa tahun terakhir. Apa yang sedang diatur? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang itu? Dia meninggalkan pengasingan kali ini, dan tubuh utama keluar secara langsung. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Aula ke-10 Yama mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di wajahnya yang kasar. Tiba-tiba, hati Kaisar Yama dari istana ke-10 bergerak, dan slip giok di tubuhnya langsung menyala, dan dia tiba-tiba menunjukkan cibiran, "Hei, sepertinya bidak catur yang saya tempatkan di hantu tua 5 gunung telah kembali dengan berita. Pokoknya, mari kita lihat 5 gunung." Hantu tua. Apa yang terjadi? Dia mengangkat tangannya, dan slip batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan pesan samar langsung dikirim ke pikiran Kaisar Aula ke-10. Lautan Bencana Abadi. Setelah merasakan isi pesan tersebut, Kaisar Aula ke-10 Yama tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di pupil matanya. Target hantu tua dari 5 gunung kali ini sebenarnya adalah Lautan Bencana Abadi. Mungkinkah dia sudah mendapatkan metode untuk memecahkan inti Laut Bencana Abadi? Mata dari Kaisar Yama dari 10 istana memperlihatkan pandangan yang mendalam. Meski telah berkolaborasi dengan Kaisar Wu Yueming selama bertahun-tahun, keduanya sebenarnya tidak monolitik. Kedua belah pihak punya rencana masing-masing, kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan rahasianya di dekat Wu Yueming di dojo. Misalnya, di Lautan Bencana Abadi, setelah Permaisuri Ming Yue menghilang, bagaimana mungkin dia dan Kaisar Ming dari 5 gunung tidak menginginkan dojo Permaisuri Ming Yue? Keduanya diam-diam berkomunikasi beberapa kali, dan bahkan datang ke Laut Bencana Abadi bersama-sama, berharap dapat menembus pertahanan Laut Bencana Abadi dan mendapatkan harta inti. Tanpa diduga, meskipun Permaisuri Ming Yue tidak ada di sini, kekuatan dosa di Lautan Bencana Abadi masih sangat menakutkan dan tidak dapat dengan mudah dihilangkan, bahkan jika 2-4 kaisar agung mereka mengambil tindakan gegabah, bahkan jika mereka dapat menghancurkan lautan sepenuhnya, bencana abadi. Saya khawatir saya akan terluka parah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Netherworld tiba-tiba jatuh ke lautan alam semesta, dan Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius. Meskipun di permukaan mereka tidak ada hubungannya dengan Kaisar Netherworld dari 5 gunung, Kaisar Yama dari 10 istana bukanlah seorang idiot. Dia samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, dan pasti ada seseorang di balik itu. Orang yang paling dicurigai oleh Kaisar Neraka Aula ke-10 adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, yang juga merupakan salah satu dari 4 kaisar besar. Hanya saja dia tidak pernah mengetahui bagaimana pihak lain melakukannya.
Oleh karena itu, meskipun Kaisar Yama dari Istana ke-10 mendambakan laut kesengsaraan abadi, dia sangat waspada di dalam hatinya, dia lebih memilih kehilangan laut kesengsaraan abadi daripada mengambil risiko cedera serius untuk menghancurkannya secara paksa, agar tidak merusaknya, membuat kesalahan yang sama seperti Kaisar Netherworld. Namun, dia tidak bisa mendapatkannya, dan tentu saja dia tidak membiarkan Kaisar Wu Yueming mendapatkannya dengan mudah, oleh karena itu, kedua pihak mencapai kesepakatan, yaitu semua orang mengesampingkan perselisihan tentang lautan bencana abadi dan meninggalkannya, untuk pengembangan. Setidaknya, lautan bencana abadi tidak akan dipecah secara paksa sebelum kematian total permaisuri Ming Yue dikonfirmasi. Kedua belah pihak secara tak terduga memiliki pandangan yang sama. Namun Kaisar Istana ke-10 tahu betul bahwa di permukaan, inilah persahabatan antara kedua pihak ketika mereka tidak yakin apakah permaisuri Ming Yue benar-benar telah jatuh, bahkan, mereka berdua khawatir akan ditangkap oleh orang lain ketika mereka dengan paksa menerobos lautan bencana abadi. Untung. Lagi pula, selain mereka berdua, masih banyak kaisar besar lainnya di dunia bawah, dan ada juga banyak orang berkuasa yang ingin naik ke tampuk kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang berani terluka parah karena menerobos lautan bencana abadi. Namun kini, jenazah Kaisar Hades dari 5 gunung tiba-tiba pergi ke laut bencana abadi, hal ini membuat Kaisar Hades dari 10 istana tidak terkejut. Menurut pengamatanku selama bertahun-tahun, 3 gadis besar dunia bawah di laut kesengsaraan abadi pastilah bidak catur Kaisar Wu Yue. Sekarang Kaisar Wu Yueming bergegas ke laut kesengsaraan abadi dengan cara seperti itu, terburu-buru, mungkinkah dia telah menemukan harta karun yang dapat memecahkan laut kesengsaraan abadi dan ingin mendapatkan dunia bawah? Tanda tanya. Warisan dan harta karun Kaisar Yue. Murid Kaisar Yama dari Istana ke-10 tiba-tiba menyusut, dan spekulasi semacam itu muncul di hatinya. Di depanku, bagaimana aku bisa mengizinkanmu dengan mudah mendapatkan warisan permaisuri Ming Yue? Boom! Sosok Kaisar Yama dari Aula ke-10 tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang tak terlihat, menghilang tanpa suara, dan dengan cepat menyapu menuju laut bencana abadi. Tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Yama dari Istana ke-10, yang mengasingkan diri, telah meninggalkan wilayahnya sendiri. Dan ketika Kaisar Yama dari 10 istana diam-diam mengikuti Kaisar Ming dari 5 gunung untuk segera pergi ke laut bencana abadi. Dalam kehampaan tak berujung di luar bencana abadi. Suara mendesing. Aliran cahaya yang menakutkan menembus langit dan dengan cepat menyapu menuju lautan bencana abadi. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan yang lainnya yang telah meninggalkan lautan bencana abadi. Sepanjang jalan, Qin Chen hampir tidak berhenti dan terbang secepat mungkin. Ketika dia menemukan proyeksi sungai kematian, dia meminta Xiao Xiao untuk menanganinya agar tidak mengganggu susunan proyeksi sungai kematian. Oleh karena itu, hanya dalam setengah batang dupa, Qin Chen dan kelompoknya telah meninggalkan wilayah laut bencana abadi dan tiba di daerah dunia bawah yang dingin dan terpencil. Nak Qin Chen, terbang lebih lambat. Sepanjang jalan, Kaisar Netherworld terus memanggil Qin Chen, tetapi Qin Chen mengabaikannya. Setelah meninggalkan laut bencana abadi dan tiba di tempat terpencil ini, Qin Chen akhirnya berhenti. Tempat ini cukup jauh dari laut bencana abadi. Bahkan jika Kaisar dunia bawah 5 gunung datang, itu seharusnya tidak mudah dideteksi. Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat ke laut bencana abadi, dan bergumam, dengan kekhawatiran di matanya. Meskipun Sisi disembunyikan oleh penjaga dosa di laut kesengsaraan abadi dan sangat dilindungi, Qin Chen masih sangat gelisah dan khawatir. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang dimiliki orang kuat seperti 4 kaisar besar? Jika Sisi ditemukan, Sisi akan benar-benar dalam bahaya. Tapi Qin Chen juga tahu betul bahwa jika dia menempel di lautan bencana abadi dan menunggu Sisi pulih,
dia juga akan terekspos, jika dia terjebak di lautan bencana abadi oleh Kaisar Wu Yueming dan lainnya, dia benar-benar akan menangkap kura-kura di dalam guci dan menunggu untuk mati. Meninggalkan sisi untuk sementara dan meninggalkan laut bencana abadi adalah satu-satunya cara yang dia lakukan saat ini, dan itu juga merupakan cara lain yang lebih baik untuk melindungi sisi. Nak Qin Chen, kamu akhirnya berhenti. Melihat Qin Chen yang telah berhenti, Kaisar Netherworld akhirnya menemukan kesempatan untuk mengeluh, dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, Nak Qin Chen, mengapa kamu membeberkan namaku sebelumnya? Kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kedua orang tua ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama Istana ke-10, pasti akan mencurigaiku. Yah, dalam keadaanku saat ini, bahkan jika aku berangkat lebih awal, aku khawatir itu akan terjadi, sulit untuk mengejar Kaisar Wu Yueming. Kaisar dan yang lainnya tiba di Gunung Huangquan sebelumnya. Bukankah Anda membuat saya tidak mungkin memulihkan kultivasi saya? Jika saya tidak dapat memulihkan kultivasi saya, bagaimana saya bisa melindungi wanita Anda? Anda bingung. Kaisar Netherworld sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanya memiliki saraf kranial yang panjang, bukan orang bodoh sebelum terbang lintas sebelumnya, dia belum sepenuhnya mengerti mengapa Qin Chen melakukan ini. Tapi setelah sekian lama, dia mulai memahami bahwa keputusan Qin Chen sebelumnya untuk melahap matahari dan gadis pink hanya untuk membuatnya disalahkan dan menarik senjata ke wanitanya. Bingung. Kaisar Nether benci karena besi tidak bisa diubah menjadi baja. Apa yang dipikirkan Qin Chen ketika dia meminta 4 kaisar agungnya yang agung untuk menarik senjata ke wanitanya? Tidakkah dia tahu bahwa di antara orang-orang yang hadir, tidak ada cara lain selain memulihkan kultivasinya sendiri dan hampir tidak mampu melawan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Sekarang masalah ini telah menyebabkan Kaisar Netherworld tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, Nak Qin Chen, dengarkan aku, kita harus menemukan cara untuk mengalihkan kesalahan sekarang, dan kita tidak boleh membiarkan Kaisar Netherworld dari 5 gunung meragukanku. Jika saya tidak dapat pulih, kekuatan, bahkan jika wanita Anda menyembuhkan, itu tidak akan membantu. 4 Kaisar Agung pasti bukan hanya Anda. Yu Ming, kami akan membicarakan bisnis Anda nanti. Qin Chen melambaikan tangannya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Kaisar Yu Ming, sebaliknya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Molly. Molly tiba-tiba menjadi bersemangat. Qin Chen memerintahkan dengan tegas, Molly, tinggalkan klonmu di sini untuk memantau lokasi laut kesengsaraan abadi. Mari kita lihat kapan Wu Yuemingdi dan yang lainnya tiba. Tinggalkan klon. Molly adalah tertegun. Qin Chen berkata dengan dingin, mengapa, kamu sekarang telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dan kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini. Merasakan tatapan acuh tak acuh Qin Chen, Molly buru-buru berkata, bukan itu maksudku, saya hanya ingin memantau Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan yang lainnya hanya perlu meninggalkan proyeksi, jadi mengapa mereka membutuhkan klon? Memisahkan klon memerlukan memakan sebagian dari prinsip aslinya, jadi Molly secara alami tidak mau membaginya, dengan mudah. Jika diminta untuk menyimpan klon, tinggalkan klon tersebut. Dan ingat, Anda juga harus meninggalkan jejak jurang dalam proyeksi klon ini. Apakah Anda mengerti? Perintah Qin Chen dingin. Mendengar ini, mata Molly membelalak. Oh sial. Apa yang ingin dilakukan Yinbi tua ini? Apakah kamu ingin membuktikan bahwa Kaisar Nether berkolusi dengan klan Abyss? Molly mengerutkan kening. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menyadari. Brengsek. Pantas saja Iblis Qin memintanya meninggalkan klonnya di sini untuk mengawasinya, karena proyeksi Kaisar hanyalah perwujudan dari Tao Kaisar dan tidak bisa membawa terlalu banyak asal-usul, tetapi klonnya berbeda, harus menggunakan asal untuk memadatkan, dan di saat yang sama, klon tersebut juga dapat membawa lebih banyak kekuatan.
Ini juga alasan mengapa klon Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung di Laut Bencana Abadi dapat mengaktifkan kekuatan Jurang Maut, tetapi proyeksinya yang tertinggal di Laut Mati tidak pernah mengerahkan kekuatan Jurang Maut. Ini sangat suram.